Doa yang tidak dijawab. Saudara mungkin banyak sekali mendengar tentang doa yang dijawab. Mungkin yang ini saudara kita sering lupakan bahwa doa yang tidak dijawab. Loh kenapa kita kok mesti melihat ini? Kadang-kadang kita perlu melihat sisi yang sebelah sini untuk kita memperbaiki sisi yang sini, saudara. Nah, mari saya masuk kepada Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa setiap doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Dijawab di sini dalam pengertian dikabulkan. Ya. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa doa itu pasti, setiap doamu pasti dijawab. Ya, jelas firman ini berkata bahwa tidak setiap doa itu dijawab. Salah satunya dikatakan karena salah berdoa. Doa kita hanya untuk hal-hal yang memuaskan hawa nafsu kita. Maka doa seperti itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Saya ingin menyampaikan beberapa contoh dari Alkitab tentang tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana mereka pernah doanya tidak dijawab. Walaupun mereka orang-orang yang luar biasa. Yang pertama, yaitu Abraham, doa Abraham. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamakan dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Mengapa doa Abraham tidak dijawab? Jelas di sini. Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara, Allah itu punya kehendak. Ya, kita harus yang menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Jelas, Allah berkata bukan Ismail, tetapi Ishak yang akan menjadi ahli warismu. Ishaklah yang kupilih. Sebab itu doa ini tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan jelas berkata, tidak. Nah inilah sebabnya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan berkata tidak. No, Tuhan tidak ragu-ragu mengatakan tidak. Nah, baik, kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu Musa. Di dalam kitab Ulangan, Musa berkata, tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Musa pernah melakukan kesalahan. Kesalahan ini secara manusia enggak ketara. Bahkan orang tidak tahu kalau Musa itu melakukan kesalahan. Jadi di akhir daripada pengembaraan bangsa Israel, jadi ada 2 kali kasus ini terjadi sebenarnya kalau saudara teliti. Di awal pengembaraan dan di akhir pengembalaan. Kedua-duanya memakai kata meribah, sebab itu saudara harus lihat dengan teliti. Di awal pengembaraan terjadi, mereka tidak mendapat air, mereka protes, mereka bersungut-sungut. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, oke, bawa mereka ke Bukit Batu. Pukul Bukit Batu itu, keluar air. Di akhir perjalanan, setelah 40 tahun ini 40 tahun sudah, berarti ini sudah generasi yang baru. Hal yang sama terjadi lagi.
Jadi bangsa Israel ini nggak pernah belajar, nggak pernah berubah. Sudah 40 tahun, sudah ganti generasi, terjadi hal yang sama. Kembali mereka bersungut-sungut karena tidak mendapat air. Mereka lupa bagaimana Tuhan itu setia. Nah, kali ini sudah Tuhan berkata kepada Musa, bicara saja kepada bukit batu. Tapi Musa karena emosi, ya, namanya manusia sudah. Padahal Musa itu dikatakan orang yang paling sabar di dunia. Tapi ada saatnya dia juga emosi, saudara. Dia marah dan dia pukul bukit batu itu, keluar air. Mereka minum, mereka nggak merasa apa-apa. Tapi Musa di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, you make a big mistake. Kamu telah melakukan kesalahan yang fatal. Nah ini saudara-saudara, hal-hal seperti ini yang kita tidak bisa mengerti. Di hadapan manusia kan enggak ketara. Apa salahnya Musa? Enggak ada salahnya. Gitu? Kalau seandainya kita jadi umat Israel, Musa oke, minum. Didengar oleh Tuhan, air keluar. Tapi di hadapan Tuhan, Musa melakukan kesalahan yang fatal. Dan Tuhan berkata, kamu tidak akan bisa menginjak tanah Kanaan. Ini saya katakan resiko jabatan. Ini yang mungkin kadang-kadang jemaat itu tidak mengerti. Bukan penilaian manusia. Mungkin bagi manusia is okay, tapi di hadapan Tuhan, satu tanda tanya. Ini sebagai contoh yang nyata bagi kita. Bagaimana kefatalan ini berakibat. Dan Tuhan berkata, tidak. Musa minta-minta kemurahan Tuhan, tolong berkemurahan, aku ingin menginjak sekali saja tanah ini. Sampai akhirnya Tuhan berkata, enough, cukup, jangan ngomong itu lagi. Waduh, kalau Tuhan sudah ngomong gitu berarti Tuhan ini sudah gerah. Dan Musa tahu, ya Tuhan. Jadi ini sebagai contoh, orang sekali bermusa pun ada saatnya Tuhan berkata, tidak Musa, tidak usah ngomong itu lagi. Cukup, aku ngomong tidak ya tidak. Kira-kira begitu saudara. Oke, next, Yeremia. Yeremia, kalau saudara pelajari kitab Yeremia, Yeremia ini dipanggil Tuhan untuk berbicara kepada bangsa yang sedang diambang pintu penghukuman. Dan ini adalah pesan-pesan terakhir, panggilan terakhir Tuhan. Sebelum mereka dihukum oleh Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan, masih bangkitkan Nabi Yeremia. Untuk berbicara kepada bangsa itu. Ayo bertobat, dengar, cepat bertobat. Kalau tidak, aku akan hukum engkau. Dengan penghukuman yang dahsyat dan mengerikan. Dan mereka tidak mendengar. Sampai satu saat Tuhan berkata kepada Yeremia, cukup Yeremia. Jangan mendoakan mereka itu lagi. Stop. Jangan kamu berdoa untuk bangsa ini. Karena aku sudah mengambil keputusan, aku akan hukum mereka. Aku tidak akan dengar doamu. Siapapun yang berdoa, itu pun aku tidak akan dengar. Seandainya mereka hidup pada zaman ini. Wah saudara-saudara, kalau Tuhan sudah berkata begitu, ya sudah, mau apa lagi? Makanya Tuhan itu tidak bisa dibuat permainan. Ya, memang saya pernah berkata Tuhan itu panjang sabar. Slow to anger. Lambat untuk marah. Sumbunya panjang sebelum bom itu meledak. Tapi kalau sudah sampai satu titik, Tuhan berkata cukup. Inilah firman Tuhan yang harus saya sampaikan apa adanya. Itulah Tuhan kita. Soal itu kita harus selalu peka kepada firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua dikasihi oleh Tuhan. Amin. Baik, kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu doa Paulus. Contoh yang keempat, bagaimana Paulus dikatakan diberi duri oleh Tuhan. Kita tidak tahu duri itu berupa apa, yang pasti namanya duri itu tidak enak, pasti terasa sakit. Dan Paulus berkata, 3 kali dia berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara perhatikan di sini bagaimana Paulus pun pernah tidak dijawab doanya. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mohon belas kasihan kemurahan Tuhan. Cabut duri ini Tuhan. Tapi Tuhan berkata tidak. Mengapa? Karena dikatakan duri itu justru membuat Paulus tidak sombong. Kalau saudara membaca di ayat-ayat sebelumnya dikatakan Paulus mendapat pernyataan yang luar biasa.
Dia pernah diangkat sampai langit yang ketiga. Dan dia mendengar suara yang tidak boleh diceritakan kepada manusia. Jadi Paulus ini memang dia mendapat karunia yang luar biasa dari Tuhan. Pernyataan yang luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan beri duri. Jadi memang semua itu ada harganya. Saudara menjadi orang percaya itu nggak bisa kita tidak mau bayar harga, itu nggak bisa. Ingat, semua itu ada harganya. Di dunia aja ada harganya. Saudara mau beli barang bagus, ya keluar banyak. Kalau saudara tidak mau keluar uang, ya sudah, terima apa adanya. Apalagi keselamatan kita, apalagi upah kita, apalagi kemuliaan kita. Oke lah, kita selamat oleh karena iman, betul. Tapi ingat, kemuliaan itu berlain-lainan. Video khotbah dari pendeta Brian Bailey, almarhum, pendiri Zion Church, dia bergerak di banyak vision. Dia bicara tentang sorga dan neraka. Dia bersaksi, bahkan dia sendiri pernah alami rohnya diangkat oleh Tuhan tentang sorga. Dan dia berkata sorga itu ternyata bertingkat. Dan itu seperti yang saya pernah tangkap, saudara. Karena kalau kita lihat kota Yerusalem baru itu bukan kota 2 dimensi tapi kota 3 dimensi. Maksudnya apa? Ada ukuran panjang dan lebar. Seperti kita ini di dunia ini kan ukuran panjang dan lebar ya, ukuran luas ya. Tapi kota itu juga panjang dan lebar dan tinggi dan semua sama ukurannya. Dan ada orang sempat menghitung kurang lebih 12.000 kilometer. Kota loh ya. Kalau kota itu sudah ukuran tinggi, itu maka saya berpikir kota itu 3 dimensi, bertingkat. Dan pendeta Brian Bailey ngomong, sepertinya semakin atas itu semakin tingkat kemuliaannya semakin tinggi. Lalu dia melihat, rumahmu di sini. Tuhan, saya nggak mau, saya pingin yang di situ. No, you are not qualified. Kamu tidak memenuhi syarat untuk itu. Jadi rupanya kemuliaan itu berbeda, saudara. Ayo, haleluya, kita mau sama-sama, saudara. Kita mau mengejar kemuliaan itu, saudara. Jadi mari kita sama-sama mengerti di sini bahwa Paulus pernah ditolak doanya oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kemurahanku aku berikan kepadamu. Kamu pasti sanggup, Paulus. Kemurahanku cukup. Kamu aku beri kemurahan yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Sudah, tenang saja. Lanjutkan, selesaikan pelayanan. Dan Paulus dia menerima. Sehingga dia berkata, justru dalam kelemahanlah aku ini kuat. Haleluya. Dan saya bawa saudara kepada contoh yang kelima, yang terakhir. Yesus saja ditolak. Betul? Di Taman Getsemani, dia berdoa dengan kemanusiaannya. Sekali lagi, Yesus menghadapi maut, menghadapi salib, bukan sebagai anak Allah, tapi sebagai manusia. Kan ini bertentangan, bukan? Dia kan tahu kalau Yesus datang ke dunia untuk mati. Tapi justru detik-detik terakhir dia masih nawar sama Bapak. Bapak, kalau boleh, lalukan cawan murka ini dari aku. Jadi bayangannya begini, saudara. Bapak ngasih cawan, ayo minum. Yesus diberi minuman oleh Bapak. Minum, cawan murkanya harus kamu minum. Dan Tuhan berkata, Bapak kalau bisa lalukan cawan ini. Tapi 3 kali dia berdoa, Bapak tidak menjawab. Tidak menjawab, bukan? Sudah baca dalam Alkitab. Bapak tidak ngomong iya, tidak ngomong tidak. Tidak dijawab doanya. 3 kali Tuhan Yesus berdoa. 3 kali dia mohon kemurahan Tuhan, kemurahan Bapak. Kalau masih mungkin, aku enggak mau minum cawan ini. Tapi Bapak tetap ulurkan cawan dan Yesus minum. Tapi satu hal yang saya lihat di dalam Alkitab, walaupun demikian Tuhan memberikan kekuatan, bukan? Di dalam Injil Lukas dikatakan Tuhan kirimkan malaikat untuk menguatkan Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau toh ada sesuatu yang harus kita minum seperti Yesus ini, saudara-saudara, saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Yesus alami, dia minum, tapi bukan dengan kekuatan sendiri. Bapak memberi kekuatan kepadanya. Nah baik, saudara, sebelum saya akhiri khotbah ini, sekarang saya akan simpulkan. Jadi ada beberapa kesimpulan sekarang yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, jelas bahwa tidak semua doa itu dijawab oleh Tuhan. Jadi saya tidak mau menjanjikan muluk-muluk, ya. Saudara, maaf, saya bukan orang yang fasilida yang bisa menjanjikan muluk-muluk kepada saya. Berikan pernyataan dari firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Jelas firman Tuhan berkata, tidak semua doa dijawab. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, doa yang dijawab kalau gitu doa yang bagaimana?
Kalau saudara mau tahu, doa yang dijawab adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, mungkin saudara akan muncul pertanyaan berikutnya, kehendak Allah itu bagaimana? Pelajari firman Allah itu saja. Di sini kehendak Allah jelas. Tentu ada kehendak-kehendak Allah yang khusus tentunya ya. Yaitu saudara harus bergumul dengan Tuhan. Tapi secara umum dan secara garis besar, Allah sudah menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Yang ketiga, kita harus mengerti sekarang, bila doa itu tidak dijawab, itu adalah untuk kebaikan dan keselamatan kita. Haleluya. Tapi satu hal yang harus Anda mengerti, kalau doa itu tidak dijawab seperti Paulus, Tuhan berkata, cukup kemurahanku bagimu. Artinya Tuhan itu mau menyelamatkan saudara dan saya. Itu demi kebaikan, demi keselamatan kita. Abraham tidak dijawab. Musa tidak dijawab. Paulus tidak dijawab. Semuanya untuk kebaikan. Semuanya untuk keselamatan kita. Haleluya. Dan yang keempat, ini saudara harus tahu juga. Dijawab atau tidak, tetaplah berdoa. Amin. Dijawab atau tidak, itu masalah lain saudara. Itu masalahnya Tuhan. Tanggung jawab kita, tugas kita adalah tetap berdoa. Tetap berdoa. Mengapa? Coba saya akhiri dengan ayat ini. Kita baca ayat ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Saudara ingat, kalau kita bisa berdoa itu sudah kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa berdoa itu kemurahan Tuhan. Dikatakan oleh darah Yesus. Karena Yesus yang sudah mengatakan, yes, Father. Ya Tuhan, kalau memang aku harus minum, meskipun doaku tidak dijawab, aku akan minum ini. Oleh darah Yesus itu, saudara dan saya sekarang bisa menghampiri tahta kasih karunia. Dikatakan di dalam kitab Ibrani, untuk mendapatkan pertolongan kasih karunia pada waktunya. Jadi saudara tidak usah takut. Wah, kalau gitu doaku, saudara terus berpikir dijawab atau tidak dijawab. Sudah, itu saudara tidak usah khawatirkan. Yang penting kita menghampiri Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, emangnya kita harus minta-minta terus? Apa kalau kita berdoa datang menghampiri Tuhan, selalu kita ini karena kita punya keperluan? Kan tidak, bukan? Ada saatnya kita cuma duduk di hadapan Tuhan. Ada saatnya kita menyembah Tuhan. Ada saatnya kita menikmati hadiratnya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jangan kita menghampiri Tuhan hanya karena kita punya keperluan. Hanya karena kita punya permintaan. Tetapi kita mau menghampiri tahta yang Maha Kudus itu. Untuk sujud menyembah. Untuk bersekutu dengan Dia. Untuk mengagungkan namanya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dan saudara tidak usah minta kepada Tuhan. Tuhan akan berikan. Secara pribadi, saya jarang minta untuk keperluan saya sendiri. Saya datang kepada Tuhan. Saya hanya mencari hadirat. Saya hanya mencari persekutuan itu dengan Tuhan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Karena saya tahu, Dia tahu yang terbaik dalam segala-galanya. Amin. Apapun pergumulanmu, apapun keperluanmu, percayalah. Ketika engkau menghadap tahta kasih karunia itu, Dia tahu. Dan Dia akan menjawab pada waktunya. Haleluya.